Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita ketemu lagi dengan ngobrol bisnis santai yang biasa kita sebut NBS. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ini senior saya ya. Dan saya kalau menyebut dulu dengan kawan-kawan malah guru ya. Jadi ini Mas Andrianto. Assalamualaikum Mas Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi Gus. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang Gus misalnya Mas Andri kan. Sekadung terlanjur ngomong Gus ini. Jadi Mas Andri ini orang yang menurut saya adalah punya lengkap ya. Jadi kuliahnya juga macam-macam ya. Saya tahu dulu pernah di kuliah di Akademi Gizi, ada Fakultas Hukum Brawijaya, Epidemiologi, Kedokteran, terakhir PSDM, ya kan gitu ya. Dan ini kalau kita lihat ya, Mas Andri, saya amati kan selalu berpindah-pindah ini apa tempat ya. Tapi tetap sukses gitu ya. Tapi mungkin sebelum kita diskusi ini, saya sebenarnya ingin diskusi begini Mas Andri nanti, yaitu ASN itu bagaimana memiliki jiwa entrepreneur, ASN planner ya kan, PNS planner gitu ya. Tapi saya minta dulu bagaimana Mas Andri menceritakan ya punya perjalanan hidup mulai kuliah aja lah, jangan mulai lahir karena belum ingat ya, itu sampai sekarang di posisi yang sekarang begitu. Bagaimana Mas Andri ya? Iya, berangkat itu dulu saya lahir dari keluarga yang kurang mampu, Gus. Iya bisa disebut miskin lah gitu. Kemudian karena itu maka enggak tahu tiba-tiba saya kepingin membantu orang tua juga gitu. Nah, sehingga SMA pun saya pilih SMA yang 2 tahun saat itu, SMA PPSP. Berarti orang pinter itu kalau sekolah ya dulu percepatan itu istilahnya. Oke, mudah-mudahan yang menilai jenengan aja. Padahal kalau pinter relatif ya gitu ya. Kemudian saya pun ketika lulus SMA, waktu SMA 2 tahun itu saya juga cari uang sendiri. Saya itu dulu ngelesi gitu, cari duit sendiri gitu. Tapi jangan dulu ngeles di genteng tanggul ya. Ini ya. Ngeles peluru. Ngeles itu kan masalah itu ya. Terus kemudian masuk perguruan tinggi pun orang tua saya tidak mampu. Terus kemudian masuk diterima di Brawijaya, tapi saat itu saya berpikir saya tidak punya uang. Kemudian di Lala ada ikatan dinas, ada Akademi Gizi itu, yang pada saat itu hanya ada 2 Akademi Gizi, Jakarta sama Malang. Malang itu adalah wilayah timur, yang daftar 3.000 Bos. Ya, yang diterima 30 dan alhamdulillah saya masuk gitu loh. Dan ikatan dinas itu tidak bayar tapi dibayari. Tapi pada saat itu memang saya tidak dibayar, tapi pokoknya tidak bayar gitu. Dengan kalau lulus 3 tahun itu langsung PNS gitu. Nah, kemudian pada saat mau semester 5 aku kok kepingin kuliah gitu. Terus akhirnya ngambil daftar ke Fakultas Hukum Brawijaya, alhamdulillah diterima. Bingung lagi, ini duit dari mana gitu. Akhirnya saya minta cari orang yang di kampung di Malang itu, kemudian mungkin lihat kapasitas saya itu, kemudian langsung saya diberi SPP begitu. Meskipun hanya kuliah double kan itu ya, pada kuliah double. Meskipun nanti di Fakultas Hukum pun saya juga dapat beasiswa. Dan ya saya cuma hanya dikasih 1 tahun SPP, setelah itu saya dapat beasiswa. Dan dekannya Pak Mukti Fajar ya. Oh, Pak Mukti Fajar ya. Itu juga sangat baik juga itu, sehingga saya itu digratiskan itu SPP itu. Nah, pada saat saya kuliah itu saya sudah lulus Akademi Gizi. Nah, pada saat itu saya menjadi ASN PNS. Nah, jadi PNS yang mahasiswa itu ya baru mungkin di Fakultas Hukum baru saya. Bahkan saya kan jadi ketua senat mahasiswa Fakultas Hukum pada saat itu pun Gus juga sudah PNS. Itu tahun berapa itu? Tahun 89. 89 akhir. Ketua senat sekaligus PNS ini. PNS itu yang jarang itu ya. Akhirnya itu pun PNS saya masih golongan 2C yang gajinya sangat rendah. Karena waktu itu D3 ya, karena waktu itu 2B, ya. 2B kemudian karena ikatan dinas cuma tambah 1 tahun. Nah akhirnya saya masih ngajar. Jadi lulus itu saya ngajar di di Universitas Muhammadiyah Malang sama Universitas Widya Gama Malang. Nah, inilah yang mungkin penjenengan maksud tadi, PNS trainer itu. Jadi bukan PNS berbisnis tidak, tapi ini bisnisnya PNS. Jadi PNS trainer atau ASN trainer itu
kan orang itu kalau bekerja itu kan harus memiliki jiwa kemandirian ya. Salah satu karakternya entrepreneur itu kan mandiri ya Mas Andri. Jadi di mana saja karena dia mandiri mesti bisa. Kemandiran dan ada satu kata kepingin maju. Pengen maju ya. Karena saya pikir kalau seandainya saya mengandalkan PNS dengan gaji sekian, maka saya tidak akan mungkin hidup. Bagi seorang yang tidak punya jiwa entrepreneur, maka dia akan mandek. Ya, pokoknya ini cukup dicukup gitu. Tapi saya berpikir beda. Maka saya itu meskipun PNS saya itu di Surabaya, di Akademi Gizi Surabaya, ya SK saya di situ. Tapi saya berpikir saya bisa mengajar. Persoalan wirawiri Surabaya Malang tidak ada masalah. Tapi saya bisa mengajar sekitar 4 mata kuliah. Ya 2 di Unmu Malang sama di Widya Agama, 2 di Agama. Uang itu lebih dari cukup sekedar transport. Maka saya bisa nabung. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, sehingga pada saat saya itu kemudian saya capek juga ya secara fisik, maka saya bisa mencari ngajar di Surabaya. Ya, mengajar itu salah satu jiwa entrepreneur gitu ya. Jadi memanfaatkan potensi diri. Nah, oleh karena itu kemudian saya mengambil S2, Gus. Ngambil S2 kesehatan masyarakat, tapi saya mengambil epidemiologi. Oh, ini ilmu menarik itu kalau sekarang kalau bicara sekarang ini ya. Ya. Dan itu pun juga karena saya gak punya bondo karena uang dosen tidak akan mungkin bisa kuliah ya kalau saya mandiri. Maka saya cari beasiswa. Beasiswanya 1,5 tahun. Nah, S2 saya gimana caranya lulus 1,5 tahun? Itu luar biasa. Nah, itu kan jiwa entrepreneurnya muncul karena seorang entrepreneur itu kan dia punya goal sampai di sini ya kan, nanti mencapainya di sini waktunya sudah tertentu ya. Itu iya. Tapi kata-kata jiwa entrepreneur itu harus diikuti dengan passion. Jadi kebetulan saja passion saya adalah mengajar dan menulis. Maka ini ada kisah lucu ketika saya S2 epidemiologi itu, saya kan lulus cepat. Di saat teman-teman satu angkatan itu berapa ratus itu ya, satu angkatan itu adalah proposal aja belum, tapi saya udah lulus. Semua kan kaget. Itu sama dengan saya dulu, Mas Andri. Kalau kuliah saya ini selalu cepat, tapi ya tidak cepat. Cepat tapi tidak cepat. Iya kan, kalau Mas Andri kan cepat gitu ya. Kalau saya ada kata di depannya tidak cepat. Tidak cepat itu aja ya. Tapi saya itu menurut penjenengan tadi. Kalau dulu saya katakan strategi ya. Tapi saya menganggap bahwa itu adalah ASN trainer itu di situ. Kenapa? Saya berpikir begini. Saya dapat beasiswa, sudah cukup hanya bayar SPP. Membuat penelitian saja saya biaya sendiri begitu, tapi saya hanya survei biasa aja, tidak eksperimental kan itu. Sehingga artinya bahwa menjadi seorang ASN, saya yakin seluruh ASN di Indonesia sudahlah pasti mempunyai keterampilan lain, ya keterampilan lain. Jadi kalau keterampilan bagaimana untuk jualan yang benar juga, saya kira bisa kok, Jadi ketika sampai sekarang pun saya misalnya jadi kepala dinas, apakah saya jiwa ASN trainer saya hilang? Tidak. Betul bukti apa? Saya masih ngajar. Ngajar saya adalah dengan seminar. Tapi tentunya bagaimana seorang ASN dengan tugas pokok fungsinya? Apakah berarti ASN trainer itu nanti mengganggu? Saya katakan gimana caranya kita berwirausaha mendapatkan tambahan. Kemudian passion saya tersalurkan, hobi saya tersalurkan tanpa mengganggu itu. Maka ketika saya diundang pada masa pandemi ini kan daring misalkan, maka saya lebih banyak menerima seminar-seminar secara daring yang mungkin dapat honor juga ya. Itu pada hari Sabtu Minggu yang tidak mengganggu itu. Tapi sehingga saya itu menjadi senang. Ya guyon aja. Mungkin sekarang berbeda dengan dulu. Gimana kalau saya tadi ngoyo menjadi seorang dosen, tapi sekarang beda. Tapi pada intinya bahwa ASN trainer itu bisa jadi bisa mungkin orang-orang tidak mampu memanfaatkan atau mungkin karena budaya ya. Walau alam ya orang gini aja cukup kan itu. Tidak ya. Kalau menurut saya adalah bisa kok. Ya kebetulan saya sekarang di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya. Perlindungan Anak. Maka saya sudah sampaikan sekilas pada saat pertemuan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan seluruh Jawa Timur bahwa sebenarnya cara memberdayakan perempuan itu adalah bagaimana kita itu jangan memberdaya loh Pak ya. Betul, jangan memberdayakan. Jangan, ini memberdayakan, memberdaya. Ya, jadi caranya adalah jangan sekali lagi bukan zamannya lagi kita top down ya. Ya bahwa harus begini. Belum tentu orang itu bahwa sekarang zamannya literasi, maka orang itu silakan pemasaran pakai HP dan sebagainya.
Loh, bagi orang yang nggak ngerti HP, nggak bisa diajak itu. Nah, sekarang ini kan begini, Mas Andri ya. Jadi banyak orang kalau kita ini menjadi karyawan ya, dalam hal ini ASN ya, kan tadi dianggap nanti setengah ngurusi kantornya sendiri, setengah bekerja sendiri. Padahal kan tidak gitu ya. Nah, ini menarik Mas Andri ya. Nanti kita ulas di sesi berikutnya. Iya, kita minum dulu ya itu ya. Siapa bilang menikah di tengah pandemi tidak bisa meriah? Jadikan momen spesial pernikahan Anda lebih berkesan bersama nikah virtual. Konsep nikah new normal dengan menerapkan standar protokol kesehatan. Sakralnya prosesi akad, meriahnya seremonial resepsi pernikahan akan disiarkan secara live streaming di platform media sosial kesayangan Anda. Sehingga keluarga besar, kerabat, bahkan saudara Anda dari jauh pun bisa melihat secara langsung momen spesial pernikahan Anda. Dengan konsep nikah virtual, pengantin dan tamu undangan bisa bertegur sapa, saling interaksi secara real time via Zoom hingga 1000 partisipan. Lengkapi juga dekorasi dari pernikahan Anda dengan tambahan spesial background dekorasi dari nikah virtual. Dapatkan free teaser cinematic video serta full recording video dari pernikahan Anda. Nikah virtual, tren baru pernikahan gaya milenial. Booking sekarang juga yuk! Kita lanjut lagi Mas Andri ya. Siap. Jadi yang perlu diberikan tip kepada masyarakat tadi, sekarang Mas Andri kan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya, dan sekaligus tetap tadi memiliki jiwa entrepreneur ya. Kalau kita tahu entrepreneur itu kan bagaimana melakukan sesuatu ya, mendapatkan sesuatu, tapi jangan lupa juga untuk menolong orang lain. Betul. Ya. Ini bagaimana itu bisa menyeimbangkan ya. Ini kalau orang nggak punya jiwa entrepreneur nggak bisa ya gitu ya, menjalankan semuanya dengan alhamdulillah sukses semua gitu ya. Betul, iya. Jadi memang ketika saya diangkat oleh Ibu Gubernur menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan, maka saya harus punya komitmen tinggi bagaimana saya menjalankan kewenangan saya, bagaimana menjalankan tugas dan tanggung jawab saya untuk menjadi kepala dinas. Haruslah itu. Tapi karena mungkin ASN-preneur, PNS-preneur itu sudah melekat dan sudah kita diskusikan tadi bahwa PNS-preneur itu bisa terjadi juga. Kenapa? Karena passion, kemudian bakat, hobi itu melekat gitu ya, baik ya. Atau karena terlatih dari waktu ke waktu ya. Pada saat semacam itu. Maka ketika saya merasa bahwa menjadi seorang pembicara seminar ya atau mengajar, maka ini harus saya rapat betul. Ketika saya itu disuruh menjadi pembicara atau narasumber di sebuah seminar, offline maupun online, maka saya akan total. Data-data yang saya tampilkan, materi yang saya tampilkan, tentunya update yang diinginkan itulah. Ini totalitas saya itu sebagai PNS-preneur itu ya. Bahkan guyon aja Gus, bahwa sebenarnya masih saja ketika misalkan mengundang saya nutrisionis atau ahli gizi ya, ketika mengundang saya, pas saya itu pasti tidak bisa pada hari itu. Saya mengatakan saya punya teman juga yang ahli gizi juga itu. Apa jawabnya? Nunggu jadwalnya Pak Andri kosong. Kenapa? Karena fakta berbunyi bahwa ketika saya tampil saya totalitas dan mungkin teman saya ketika diundang yang sama itu tidak totalitas. Jadi kembali lagi, saya kira orang dagang apapun juga kalau punya totalitas, kemudian istiqomah ya istilahnya. Istiqomah, bahasanya sungguh-sungguh dan istiqomah. Sungguh-sungguh dan istiqomah bisa terjadi. Maka bagaimana saya berbagi waktu seperti pertanyaan Gus Nafik tadi bahwa
maka saya jadi narasumber mesti akan gimana caranya supaya tidak bertabrakan. Jadi kan itu jiwa entrepreneur itu kan memuaskan pelanggan, Betul, betul. Memuaskan yang mengambil produk kita sendiri. Saya mohon maaf kalau sebagian tersinggung bahwa sebenarnya kebanyakan orang-orang kita, teman-teman kita, saudara kita itu tidak ada totalitas. Kafahnya itu kurang begitu, istiqomahnya kurang begitu ya. Karena saya juga pernah jadi direktur Akademi Gizi, ketika beberapa dosen saya suruh untuk itu ya saya agak manggel juga. Kenapa? Karena masih ada materinya itu 10 tahun yang lalu masih dipakai. Nggak update. Ya, jadi prinsipnya bisa kok. Kita bisa di sela-sela kita tugas pokok fungsi utama kita sebagai ASN, asalkan kita bisa mampu istiqomah, itu bisa kok. Jadi kalau kita dalam agama Islam itu ada manjada wajada ya. Betul, apabila kita ini bersungguh-sungguh ya, insya Allah akan berhasil. Ya, betul. Kalau kita nggak bersungguh-sungguh minta berhasil, sebenarnya ya agak aneh ya. Wong yang bersungguh-sungguh aja belum tentu berhasil ya. Nah, ini selalu ini pengen tanya gini Mas Andri. Itu didapatkan di bangku kuliah dulu ya kan. Kuliah kan lengkap tadi, ahli gizi, hukum ya kan ya. Tentang epidemiologi ya kan. Terus yang terakhir di S3-nya di pengembangan sumber daya manusia. Ya. Itu terbentuk karena perjalanan hidup dan karena pindah-pindah tempat itu akhirnya membuat kita Mas Andri menjadi lebih terlatih ya gitu ya. Betul. Karena memang sudah saya katakan tadi di awal, bisa jadi bahwa sejarah hidup saya yang mungkin dari keluarga tidak mampu, maka ini bisa justru bagi saya itu menjadi pemicu ya. Itu menjadi spirit ya. Spirit tersendiri, effort tersendiri untuk akan menjadi lebih. Saya tidak mau deh seperti orang tua saya yang ketika dulu berhasil kemudian jatuh karena ini, misalkan begitu ya. Jadi ini mungkin salah satu pendorong saya deh, Gus. Jadi mungkin itu ya. Jadi teman-teman AS pun juga jangan menyerah ketika pada saat semacam pandemi semacam ini ada kekurangan, tapi itu jadikan kekuatan. Saya sering sekali mengatakan bahwa masalah pandemi kemudian menuju new normal itu hijrah deh. Hijrah. Maka kita bisa berbuat sesuatu yang lebih. Saya katakan bahwa seluruh ASN, saya punya sekitar 106 karyawan di DP3AK itu dan memang macam-macam ya. Jadi saya dorong bahwa sebenarnya bisa kok. Ya, jadi guyonannya begini, kalau seandainya dia itu rumahnya di Sidoarjo, saya yakin dia bisa membawa produk Sidoarjo itu, keripik-keripik dan sebagainya, silakan saja dijual. Saya sangat senang ketika dan itu bagian memberdayakan tadi ya. Betul, iya, salah satunya adalah memberdayakan masyarakat adalah semacam itu. Tapi ada satu yang barangkali mungkin bisa dijadikan penguat bahwa sebenarnya ASN atau PNS itu bisa punya jiwa wirausaha. Pertanyaan yang sering saya disampaikan ke saya adalah, gak capek tak Pak Andri? Lala pose ngoyo wis dadi kepala dinas kok ngoyo cek dadi narasumber dan sebagainya ini. Kecuali saya ngomong passion. Itu adalah melakukan sesuatu itu dengan bahagia. Dengan senang. Ini hiburan ya. Iya, dengan itu yang penting. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, mendapatkan, jangan dikira loh saya jadi narasumber itu mesti dapat sekian banyak, itu tidak. Tapi karena saya itu adalah jiwa saya itu senang, maka saya akan jadi belajar. Tiba-tiba saya disuruh untuk memberikan materi yang saya itu kaget juga. Ini materi yang jangan itu. Maka saya bisa belajar banyak dan sebagainya. Jadi mungkin teman-teman tidak usah meremehkan apa yang kita asalkan tadi istiqomah dan lakukan itu dengan bahagia, dengan senang. Rugi itu penjenengan ahli ekonomi ya. Rugi itu biasa. Gak takut rugi ya dagangan itu. Dan sebenarnya kan setiap apa yang kita lakukan untuk kebaikan tidak ada ruginya. Nanti kan Allah akan membalas ya dengan cara yang lain. Jadi ini persoalan keyakinan Mas Andri. Jadi memang tadi menjadi seorang ASN ya itu harus memiliki jiwa entrepreneur tadi kan. Satu harus sungguh-sungguh, ya memuaskan ya kan pelanggan kita siapa. Kalau Mas Andri kan misalnya kepala dinas ya pelanggannya berarti para anak buah. Pada saat dia disuruh ngisi seminar berarti itu pelanggan ya kan. Nah dan yang
yang ketiga tidak boleh menyerah. Betul, intinya. betul. Ya, jadi itulah sifat-sifat kewirausahaan ya. Dan yang terpenting tadi adalah karena sudah diberikan amanah, kerjakan dengan sebaik mungkin. Ya kan, ya janganlah mikir, jangan gini, loh kita ngerjakan begini hasilnya hanya segini, karena dilihatnya hanya sekarang ya kan. Betul. Dan dengan cara seperti itu batinnya kan tidak lelah ya kan. Biasanya kalau batin nggak lelah itu fisik kan nggak lelah ya. Nah ya kan, kalau batinnya lelah itu fisiknya bisa lebih lelah ya. Jadi karena dikerjakan dengan baik ya. Jadi ini memang tidak banyak Mas Andri orang mengatakan bahwa udah kesel ya. Sudah tadi saya bayangkan di ahli gizi di Bendul Merisi harus ke Malang ya kan ya. Lawang itu hiburan ya. Senang kan ya. Justru itu menjadi energi tersendiri ya. Jadi tadi di damping 4 tadi ada salah satu kuncinya adalah lakukanlah dengan senang. Dengan senang hati, betul senang ya. itu dalam bahasa agama kita ikhlas ya. Dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas. Syukur, ya, syukur. Jangan seikhlasnya ya. Beda, ya kan? Wajar lah. Masa kita mau kerja bakti kan enggak juga ya. Saya kira saya pun juga cukup manusiawi gitu ya. Ketika kenapa kok tidak ngajar lagi di Malang? Ternyata di Surabaya honornya lebih besar kan, manusiawi juga kan gitu, bener ya. Jadi podo-podo ngajari lek nang Malang lelah gitu. Sekarang senang. Jadi yang penting tadi ikhlas gitu kan ya, dan senang ya, itu akan semakin menjadi energinya Mas Andri untuk tetap tadi kan sebagai ASN dia berkinerja yang baik tetap ya kan. Terus tetap bisa melakukan terobosan-terobosan. Nah, memang seorang entrepreneur itu ya memang harus memiliki terobosan. Jadi itu diskusi kita, Mas Andri, menarik. Jadi kita membuat istilah baru nih ya, ASN-preneur. ASN-preneur gitu ya. Harus digaungkan. Harus digaungkan. Karena ASN itu kan memang tugasnya melayani. Betul. Seorang entrepreneur itu melayani dengan baik dan sungguh-sungguh ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya, dan sekaligus memuaskan ya orang yang menjadi mitra ya kan gitu ya. Mitra ASN itu cerminan dari negara, cerminan daripada pemerintah itu ya. Jadi saya sering sekali agak merinding itu ketika ASN kenapa di stereotip males ya, ya, tidak optimal bekerja dan sebagainya. Bahkan dijadikan alasan pemaaf supaya ASN itu tidak kerja pun nggak apa-apa. Ini pengertian oleh gaji. ASN. Ini harus kita gaungkan ASN-preneur itu supaya harus bisa dirubah. Harus dirubah bahwa seorang ASN memiliki jiwa entrepreneur. Karena kalau jiwa entrepreneur ya bekerja dengan baik, sungguh-sungguh, ikhlas, happy ya. Tupoksi bisa di jalan baik, ada bisnis lain, ya benar, yang menghasilkan, tidak mengganggu, ya. Jadi tidak betul juga kalau orang dipikir kalau punya bisnis lain, ya, terus mengganggu pekerjaannya. Tinggal kita pinter-pinter saja, ya. Contohnya Mas Andi ternyata kan bisa ya. Jadi dan ini karirnya cukup mentereng gitu ya. Sekarang kepala dinas amanah ya kan, kepala dinas pemberdayaan perempuan dan anak ya. Ini bicara tentang masa depan bangsa ini kalau sudah ngomong. Salah benar ya, lebih banyak anunya kok, lebih banyak membantu orang, menyenangkan juga itu bisa jadi bisa. Nanti ini bisa suatu saat kita akan mengundang lagi Mas Andri berbicara untuk yang tadi kan ya. Iya karena memang mungkin sebelum diakhiri Gus, jadi untuk masalah pandemi ini banyak sekali persoalan-persoalan perempuan dan persoalan anak. Jadi kekerasan itu pada perempuan dan anak sekarang sudah cukup tinggi. Nanti sesi berikutnya aja. Supaya orang bisa nanti kalau ada saya diundang di penjenengan lagi itu pasti akan jadi penasaran juga. Terima kasih ini Mas Andri ya atas waktunya dan di sela-sela kesibukannya, dan ini hari Sabtu semoga apa yang kita kerjakan ini mendapat barokah dari Allah SWT ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.